Ratusan driver ojek online di Kota Medan geruduk kantor provider, tuntut penghapusan sejumlah kebijakan yang dinilai menyengsarakan para pengemudi ojek online. Di antaranya penghapusan biaya langganan Grab Bike hemat dan penghapusan slot GrabFood. Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam aksi solidaritas driver Medan menggeruduk kantor aplikator Medan di Jalan Padang Golf Medan, Sumatera Utara. Diawali dengan konvoi dari kawasan Lapangan Merdeka Medan, ratusan ojol ini langsung menyasar kantor aplikator yang sudah dijaga ketat petugas kepolisian. Oke, kita sekarang dipaksa untuk cerdas. Dalam aksinya, sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojol kepada pihak aplikator. Driver menuntut penghapusan biaya langganan, penghapusan slot orderan antar makanan, dan sesuaikan tarif driver dengan aturan Kementerian Perhubungan. 1. Penghapusan biaya perlangganan Grab Bike hemat, yang dimana pihak driver itu dikenakan potongan biaya setiap dari orderan. Setiap 7 orderan itu kami akan kenakan biaya potongan 15.000. 15.000 itu dikalikan ke 30 sama dengan 450. Masa kami yang sudah mengantar customer kami harus membayar juga UPT kepada pihak aplikator. Atas tindakan aplikator yang dianggap tidak kooperatif, para pengemudi ojol ini berjanji akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi para siswa yang sedang menjalani pelatihan kedisiplinan di barak militer. Para siswa mengaku menyesal atas kenakalannya dan tidak akan mengulanginya. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam, ya, sepatunya seragam. Baru nanti ke tim pelatih ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Ya pemirsa, ratusan pelajar bermasalah di Jawa Barat menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Pelajar menjalani pembinaan selama 2 pekan. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin.
Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya? Dodik Bela Negara. Dodik ya. Oh, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki hari kelima pembinaan 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Sementara siswa lainnya mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang dipandu anggota TNI. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti ujian akhir semester. Para siswa menjalani ujian di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda. Meski dilaksanakan di lingkungan militer, ujian tetap berjalan sesuai aturan. Para siswa mengisi soal ujian yang dibawa langsung oleh guru mereka ke barak. Layanan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini. Sementara para siswa yang tidak mengikuti ujian mengikuti berbagai materi kegiatan pembinaan di ruangan lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan melalui program pendidikan karakter di Barak Militer gagasan Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Mensos mendukung upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya itu nanti, ya itu kewenangannya beda-beda lah ya. Jadi cari solusi. Saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya itu dan solusi apa, tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah pengambil keputusan. Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti Barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar gitu ya. karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin Pak. Kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan, jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya, kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan, itu yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial ya. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Ratusan aparatur sipil negara di Pemalang, Jawa Tengah resmi dilantik di tempat pembuangan akhir atau TPA Pesalakan. Lokasi ini dipilih sebagai simbol pengabdian ASN dalam menyelesaikan isu tata kelola sampah. Suasana berbeda mewarnai pelantikan 298 aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Malang pada Senin pagi. Para abdi negara baru ini resmi dilantik di eks tempat pembuangan akhir atau TPA Pesalakan. Berlatar belakang gunungan sampah, ratusan ASN berbaris untuk menerima SK tahun 2025. Menurut Bupati Pemalang, pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang arti pengabdian bagi ASN. Serta agar para abdi negara berkomitmen membenahi persoalan tata kelola sampah yang tak kunjung terselesaikan.
Ini pelantikan ini awal bagi teman-teman ASN yang baru, awal dari pengabdian yang harus tahu bahwa pengabdian itu bukan prestisius tapi sangat penuh pengorbanan, seperti juga simbolnya adalah di Pesalakan ini, di TPA Pesalakan. Ini untuk melatih empati kita kepada warga sekitar TPA. Semoga dengan dilantiknya CPNS di tempat ini menjadi lebih berempati dan kedepannya bisa memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Permasalahan tata kelola sampah di Pemalang kini masih menjadi isu yang tak kunjung selesai. Pemerintah berharap kedepannya permasalahan ini bisa diurai bersama agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto Senin siang tadi menggelar rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini membahas berbagai hal, salah satunya evaluasi 6 bulan kinerja Kabinet Merah Putih. Prabowo memanggil para pembantunya dan menggelar rapat Kabinet Paripurna. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat ini, salah satunya adalah evaluasi kinerja para menteri selama 6 bulan menjabat di posnya masing-masing. Prabowo menilai pencapaian seluruh anggota kabinet patut diapresiasi. Ia juga berterima kasih atas kerja keras para pembantunya tersebut. Presiden juga mengapresiasi atas kerjasama tim yang baik yang selama ini dilakukan oleh jajaran menteri dan lintas instansi. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga tanggapi tudingan Presiden Boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat kepada para mantan presiden, termasuk Joko Widodo. Saya dibilang apa itu? Presiden Boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga dewan pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Pulang dari Jakarta, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pertanyaan wartawan perihal adanya usulan evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi menyatakan hal itu biasa saja sebagai bentuk aspirasi. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi, ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, sejumlah purnawirawan TNI Polri bertemu dan menyatakan sikap mereka terkait usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para tokoh senior TNI Polri tersebut menyebut pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh senior Purnawirawan TNI Polri melakukan pertemuan untuk menyatakan sikap mereka terkait usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyatakan sikap bersama dan menegaskan mendukung program dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan mereka juga menyatakan bahwa solidaritas TNI Polri sangat penting untuk keutuhan Indonesia. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita.
Pernyataan sikap tersebut seolah memperlihatkan beda sikap para purnawirawan di Indonesia. Namun demikian sejumlah tokoh yang mengikuti pertemuan tersebut menyebut bahwa hanya organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi kepurnawirawan TNI Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang hendak memakzulkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden menuai sorotan. Sikap tegas disampaikan pemerintah terhadap tuntutan tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menghendaki Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Menurut Wiranto, Presiden tidak bisa memutuskan perkara tersebut sebelum mempelajarinya secara detail. Beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Usulan pemakzulan Gibran juga ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil meminta kepada para pihak yang keberatan agar menempuh mekanisme sesuai hukum yang berlaku. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum, ya, negara kita negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme hukum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Total ada 8 poin tuntutan yang disampaikan forum tersebut, termasuk meminta Gibran mundur dari jabatannya. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Banten mulai memasuki asrama sebagai tahap akhir sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Jumlah persiapan pun dilakukan termasuk antisipasi terhadap cuaca panas di Arab Saudi. Ratusan jamaah haji asal Provinsi Banten ini mulai berdatangan untuk menempati asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Mereka akan menjalani serangkaian tahapan sebagai proses akhir sebelum pemberangkatan menuju Arab Saudi. Para jamaah haji akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir, juga pemeriksaan dokumen serta pembekalan teknis. Seluruh fasilitas telah dipersiapkan seperti skema bagi jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi, termasuk antisipasi para jamaah terhadap cuaca ekstrim di Arab Saudi. Insya Allah sih kalau misalkan cuaca kita pasrahkan saja sama Allah saja. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di sana, apapun yang cuaca di sana kita terima. Untuk menghadapi itu ya kita antisipasinya ya paling kita bawa air minum, botol seperti itu, atau air yang bisa buat menyegarkan badan. Rencananya para jamaah akan diberangkatkan secara bertahap menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman Laksana iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Baik Syahreza, selamat sore. Bagaimana persiapan calon jemaah haji di sana dan berapa kloter dan kapan akan berangkat?
Ya, baik Reni dan juga pemirsa, sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk menyambut berbagai kloter yang nantinya akan bermalam di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Namun kami masih menunggu ada kloter ke-16 yang akan tiba nanti pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Dan memang sejauh ini Reni sudah ada 14 kloter yang sudah tiba di sini dan akan dipersiapkan untuk berangkat tentunya. Namun fokusnya hari ini adalah menyambut kloter ke-16 yakni datang pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Reni dan juga pemirsa, perlu diketahui sejumlah persiapan untuk bisa melakukan pengarahan terhadap calon jemaah haji sudah mulai dipersiapkan dan dilakukan, di mana seperti diketahui akan ada pelayanan satu atap ataupun one stop service. Ini meliputi pemeriksaan kesehatan, pembagian perlengkapan hingga layanan imigrasi. Di tempat saya melaporkan saat ini di suatu aula di Embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur, ini adalah tempat untuk bisa mengedukasi dan juga memberikan arahan bagi calon jemaah haji yang nantinya baru saja tiba di embarkasi ini dan nantinya akan diarahkan ke kamar mereka masing-masing tentunya. Dan untuk mengantisipasi adanya kebingungan dari para calon jemaah haji untuk bisa masuk ke kamar berapa, ini nanti akan sediakan juga diluncurkan aplikasi Muna Osah begitu, di mana ini bisa membantu jemaah untuk bisa mengakses nomor kamar mereka dan masuk asrama tanpa perlu membawa tas kabin ke dalam gudang. Sehingga ini ada beberapa persiapan yang sudah mulai dilakukan dan sudah diterapkan tentunya, termasuk Muna Osah dan juga beberapa fasilitas yang sudah disediakan di aula pada saat ini. Namun bisa dipastikan Reni bahwasanya kami menunggu kloter 16 yang nanti akan tiba pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Namun sejauh ini sudah ada sekitar 4.000 jamaah haji yang sudah diberangkatkan dari embarkasi Pondok Gede di Jakarta Timur. Kembali ke Anda, Reni. Ya, dari 14 kloter yang sudah berada di sana, dari embarkasi mana saja, Syareza? Ya, baik Reni dan juga pemirsa, seperti diketahui fokusnya pada hari ini adalah embarkasi di Pondok Gede Jakarta Timur tentunya, dan memang khusus untuk Pondok Gede Jakarta Timur ini sudah ada 14 kloter yang diberangkatkan. Ini ada berasal dari berbagai kota seperti dari Lampung, Banten dan juga DKI Jakarta yang berpusat ataupun bermalam ataupun berangkat dari embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur. Namun untuk Lampung sendiri, Reni, perlu diketahui terkadang di beberapa kloter ini diberangkatkan dari Lampung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, sehingga tidak perlu untuk datang ke embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur untuk bisa terbang ke Arab Saudi, namun bisa langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta tanpa harus ikut rombongan dari embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur. Namun perlu diketahui juga Reni dan juga pemirsa, sejak maksudnya per tanggal 1 Mei ini sudah ada sekitar 4.000 orang ataupun calon jemaah haji yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci sejak hingga tanggal 5 Mei tentunya. Sementara itu, Reni. Baik, terima kasih Syareza atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tekun menabung selama 16 tahun berbuah manis. Seorang nenek berusia 95 tahun di Lumajang, Jawa Timur berhasil mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Uang tersebut dikumpulkan dari hasil menjual keripik, juga beternak sapi. Dan berikut kisah inspiratifnya. Mengupas pisang dan memproduksinya menjadi keripik sudah menjadi rutinitas sehari-hari Mbah Satumi, warga desa Grati, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur. Uang dari hasil jerih payahnya berjualan keripik pisang ini disisihkan dan ditabung untuk mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Berkat kegigihannya menabung selama 16 tahun, warga kelahiran 1930 ini berhasil mendaftar haji pada 2018 dan akan diberangkatkan tahun ini melalui jalur prioritas lansia. Sejumlah persiapan keberangkatan sudah dipersiapkan, termasuk menata koper dan barang-barang yang akan dibawa ke Tanah Suci. Mbah Sumi pun tak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Mandar muka sehat, kubi mereka, kubi ngeriyo. Sehat, angsul sehat, budal sehat. Sementara itu, sebagai jemaah tertua, Mbah Sumi akan menjadi jemaah prioritas dengan pelayanan khusus dari pihak penyelenggara haji. Jamaah yang tertua Kabupaten Lumajang itu atas nama Satumi
Satumi ini memang prioritas lansia beliaunya ini. Usianya 95 tahun. Kalau yang 41 sampai 60 itu ada 482 jamaah. Kalau yang 61 sampai 95 itu ada 275 jamaah. Mbah Satumi bersama 863 jemaah haji asal Kabupaten Lumajang akan diberangkatkan pada 11 Mei 2025 mendatang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, jemaah haji dari sejumlah negara sudah mulai meramaikan Masjid Nabawi di Madinah. Suhu yang panas membuat kipas diaktifkan untuk menurunkan suhu di pelataran masjid. Ya, suhu panas mencapai 38 derajat Celcius membuat pengelola Masjid Nabawi menghidupkan kipas di pelataran. Sejumlah jemaah calon haji yang sudah tiba di Madinah menunaikan sholat Arba'in di Masjid Nabawi sejak siang hari. Tak hanya kipas, alas dan persiapan air zam-zam untuk dikonsumsi para jemaah pun disiapkan oleh petugas. Hal ini disiapkan untuk kelancaran dan kekusukan para jemaah beribadah di Masjid Nabawi. Ya, pemirsa, total 68 kloter sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sejumlah calon jemaah haji yang tiba akan disambut oleh petugas haji di Tanah Suci. Para calon jemaah akan juga didampingi petugas saat proses pemeriksaan keimigrasian. Dan berikut liputan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Tahapan pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia 2025 masih terus berjalan sesuai jadwal. Dari hari pertama hingga hari ini, total 68 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari 525 kloter yang direncanakan akan tiba di Madinah. Diketahui jemaah calon haji yang sudah diterbangkan dan mendarat di Tanah Suci berjumlah 25.507 orang dari total kuota jemaah reguler sebanyak 203.320 orang. Untuk hari ini telah diberangkatkan 8 kloter dengan total 3.060 jemaah. Jadwal penerbangan jemaah berlangsung sepanjang hari, dimulai dari embarkasi Kuala Namu dan diakhiri kloter dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Setibanya di terminal kedatangan, para jemaah langsung disambut sejumlah petugas daerah kerja bandara yang turut mendampingi proses imigrasi dan memberikan arahan teknis kepada para jemaah terkait alur kedatangan. Sejumlah jemaah yang datang lebih awal sudah mulai memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Masjid Nabawi. Namun perlu diperhatikan, bagi para jemaah bisa menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan ibadah. Jika dirasa kondisi tubuh kurang baik, diimbau bagi jemaah untuk tidak memaksakan diri. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menunjukkan data PHK yang terjadi tiap tahun di Indonesia. Saat ini pemerintah membedah apa penyebab utama PHK terjadi dan akan mencari solusi terkait hal ini. Gelombang PHK masih berlanjut bahkan meningkat. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI di Jakarta hari ini. Angka PHK nasional tahun 2023 sebanyak 64.855 orang dan 2024 77.965 orang. Pemerintah membedah penyebab PHK ini terjadi. Data PHK nasional memang kalau kita lihat potretnya 2020 itu COVID ya, terjadi peak sebesar 386.000 sekian, 2024 naik 2023 ya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000.
Jadi sudah sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Tentu kita harus coba bedah next, apa sih penyebab PHK? Ini adalah hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan. Ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 inilah yang dominan. Pertama, karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun. Dari data PHK nasional, kasus tertinggi terjadi tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Saat itu jumlah buruh korban PHK tercatat mencapai 386.877 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, PHK dari tahun ke tahun meningkat pesat. Terdapat 3 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sementara itu, data juga menyebut ada 3 sektor yang juga mengalami PHK tertinggi. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang, sementara tahun 2023 sebanyak 64.855 orang. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 77.965 orang. Data tahun ini juga menyebut tahun 2025 hingga bulan April, gelombang PHK sudah terjadi sebanyak 24.036 orang. Sementara terdapat 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, yakni Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10.692 orang, sementara Jakarta sebanyak 4.649 dan Riau sebanyak 3.546. Sementara ada 3 sektor yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, seperti sektor industri pengolahan sebanyak 16.801 orang, sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang, dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Pemirsa, Presiden Prabowo Senin siang menggelar rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini membahas berbagai hal, salah satunya adalah evaluasi 6 bulan kinerja Kabinet Merah Putih. Prabowo memanggil para pembantunya dan menggelar rapat Kabinet Paripurna. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat ini. Salah satunya adalah evaluasi kinerja para menteri selama 6 bulan menjabat di posnya masing-masing. Prabowo menilai pencapaian seluruh anggota kabinet patut diapresiasi. Ia juga berterima kasih atas kerja keras para pembantunya tersebut. Presiden juga mengapresiasi atas kerjasama tim yang baik yang selama ini dilakukan oleh jajaran menteri dan lintas instansi. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya
tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Ya, di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menanggapi tudingan Presiden Boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat pada para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Saya dibilang apa itu? Presiden Boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Bisa kan? Menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Ya, kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggaraan negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya, kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Desa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi para siswa yang sedang menjalani pelatihan kedisiplinan di barak militer. Para siswa mengaku menyesal atas kenakalannya dan tidak akan mengulangi lagi. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini
siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam, ya, sepatunya seragam, baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya. Dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Ya, ratusan pelajar bermasalah di Jawa Barat menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Pelajar menjalani pembinaan selama 2 minggu. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara, Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya? Dodik Bela Negara. Dodik ya. Oh, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Memasuki hari kelima pembinaan, 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1, Stirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti ujian akhir semester. Sementara siswa lainnya mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang dipandu anggota TNI. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Stirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti ujian akhir semester. Para siswa menjalani ujian di Barak Militer Resimen Armet 1 Stirayuda. Meski dilaksanakan di lingkungan militer, ujian tetap berjalan sesuai aturan. Para siswa mengisi soal ujian yang dibawa langsung oleh guru mereka ke barak. Layanan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini. Sementara para siswa yang tidak mengikuti ujian mengikuti berbagai materi kegiatan pembinaan di ruangan lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 29 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Para siswa yang akan menjalani pendidikan karakter ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Dari yang kemarin? Lanjut yang belakangnya. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta. Ketiga kabupaten diantaranya Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Para orang tua masing-masing siswa dan Bupati Purwakarta turut melepas para siswa bertolak ke Rindam 3 Siliwangi. Tapi kan kita terus verifikasi
ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani. Ke-29 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang dari 2 pekan hingga 1 bulan ke depan. Pembinaan murid bermasalah ini merupakan program dari Gubernur Jawa Barat demi mengatasi kriminalitas di Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pendidikan ala militer untuk mengatasi kenakalan anak. Namun bukan hanya anak nakal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya, kita satu-satu dulu deh. Ya, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, gimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram. Ketua MUI Pusat menyebut vasektomi haram karena menurut penelitian seseorang yang divasektomi tidak pernah kembali normal. Vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram oleh MUI Jawa Barat. Ungkapan tersebut menuai polemik. Sementara Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis menyebut bahwa vasektomi haram karena vasektomi merupakan metode pemandulan permanen yang menurut penelitian, seseorang yang divasektomi tidak pernah kembali normal. Oleh karena itu, menurut saya cari program lain untuk mengatasi kemiskinan, dan kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Saya menyerukan janganlah kita ngambil bansos kalau itu disyaratkan harus vasektomi. Tapi saya secara pribadi barusan mendengarkan dari Kang Deddy itu, Pak Gubernur, sebenarnya kan program KB bukan vasektomi, mungkin slip of tongue aja sehingga menganggap KB dengan sebutan vasektomi. Yang kedua, saya lihat ini kan program pusat, cuman Kang Deddy aja lagi ngonten kali ya, terus kesalahan ngonten begitu sehingga karena dia gubernur, beliau gubernur sehingga ada salah paham. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi respon Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang menyebut vasektomi haram. Deddy menyebut jika vasektomi bukan membuat mandul,
Denny juga menyebut program vasektomi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Keluarga Berencana. Dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada produksi. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Deddy Mulyadi juga mengatakan masih banyak pilihan atau cara agar program KB tetap berjalan untuk mensejahterakan warga Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat sosial Devi Rahmawati menyebut wacana pengendalian kelahiran lewat vasektomi bagi warga tidak mampu merupakan ide yang baik. Namun perlu adanya penyempurnaan yang melibatkan masyarakat hingga tokoh agama. Jadi niat Pak Gubernur baik sekali dan harus kita dukung. Hanya tinggal disempurnakan dengan metode yang lebih melibatkan partisipasi warga, melibatkan para tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sehingga orang berbondong-bondong datang bukan hanya karena ada tekanan. Oke, jadi artinya tujuannya memang baik, cuman terselubung jadi karena adanya harus menerima bansos. Jadi harus divasektomi, seperti itu ya Mbak Devi ya, mungkin ya diarahkannya Mbak Devi ya. Yang perlu kita pahami kenapa sih perlu dikendalikan gitu ya, manusia dalam keluarga itu kan hak asasi manusia. Pertama, kalau data gitu ya dari PBB maupun data dari Indonesia sendiri, kalau sebuah keluarga itu punya 4 anak gitu ya, minimal paling sederhana penghasilannya harus 10 juta. Kalau mau pendidikannya baik, kesehatannya terjamin, jelas urusan lapar sudah teratasi. Bayangkan. Sedangkan kita tahu banyak keluarga-keluarga yang ekonominya terbatas, tapi kemudian memiliki banyak anak yang ujungnya apa? Mudah terjebak hutang. Itu Anda kembali menyaksikan iNews Sore pemirsa. Ratusan driver ojek online di Kota Medan menggeruduk kantor aplikator menuntut penghapusan sejumlah kebijakan yang dinilai menyengsarakan para pengemudi ojek online. Di antaranya penghapusan biaya langganan GrabBike hemat dan penghapusan slot GrabFood. Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam aksi solidaritas driver Medan menggeruduk kantor aplikator Medan di Jalan Padang Golf Medan, Sumatera Utara. Diawali dengan konvoi dari kawasan Lapangan Merdeka Medan, ratusan ojol ini langsung menyasar kantor aplikator yang sudah dijaga ketat petugas kepolisian. Oke, kita sekarang dipaksa untuk cerdas. Dalam aksinya, sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojol kepada pihak aplikator. Driver menuntut penghapusan biaya langganan, penghapusan slot orderan antar makanan, dan sesuaikan tarif driver dengan aturan Kementerian Perhubungan. 1. Penghapusan biaya perlangganan GrabBike hemat, yang dimana pihak driver itu dikenakan potongan biaya setiap dari orderan. Setiap 7 orderan itu kami akan kenakan biaya potongan 15.000. 15.000 itu dikalikan ke 30 sama dengan 450. Masa kami yang sudah mengantar customer kami harus membayar juga UPT kepada pihak aplikator. Atas tindakan aplikator yang dianggap tidak kooperatif, para pengemudi ojol ini berjanji akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Ya, beralih ke informasi lain, sidang lanjutan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Ahli pidana yang dihadirkan dicecar jaksa soal pembuktian gratifikasi yang diterima Zarov terkait perannya sebagai perantara suap 3 hakim PN Surabaya. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 orang saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta penjelasan ahli pidana terkait beban pembuktian seperti yang dimaksud dalam pasal 12B tentang gratifikasi. Kepada JPU, saksi ahli hukum pidana menyebut pembuktian gratifikasi untuk suap di atas 10 juta rupiah dibebankan kepada penerima suap. Artinya terdakwa Zarov harus bisa menjelaskan asal-usul serta penggunaan uang dugaan suap yang diterimanya. Sebelumnya Zarov didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat untuk mempengaruhi putusan kasasi Mahkamah Agung oleh Hakim Agung Susilo. Jaksa menyebut Zarov menerima suap sebesar 5 miliar rupiah yang diserahkan dalam 2 tahap masing-masing 2,5 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Zarov Richard bersama-sama dengan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya dan pengacaranya Lisa Rahmat menjadi terdakwa. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, Partai Perindo resmi menunjuk Ita Mantiago menjadi Ketua DPD Partai Perindo Mamberamo Tengah. Ita Mantiago saat ini juga tengah menjabat sebagai Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Wakil Bupati Mamberamo Tengah Ita Mantiago resmi menjabat Ketua DPD Partai Perindo Mamberamo Tengah. Setelah menerima surat keputusan dari PLT Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Ita Mantiago dipercaya memimpin Partai Perindo di Mamberamo Tengah karena memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni, yang dipercaya mampu membawa kemenangan Partai Perindo di pemilu 2029 mendatang. Alhamdulillah, Partai Perindo bertambah lagi Ketua DPD yang dari unsur kepala daerah. Kami sangat senang karena semakin hari semakin banyak orang, tokoh-tokoh yang bergabung di Partai Perindo. Kami dapat surat keputusan untuk melaksanakan tugas rekrutmen pada struktur Partai Perindo di Kabupaten Mamberamo Tengah. Selama ini Perindo jatuh bangun karena tahun kemarin ada 1 kursi, tapi tahun ini nggak ada. Jadi yang sementara macet kami akan perbaiki semua. Melalui kader-kader terbaiknya, partai yang dipimpin Ketua Umum Engelata Nusudibyo ini juga berkomitmen akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.